orang tua bergantung pada keuangan anaknya. Jangan berpikirnya, oh orang tua saya masih mampu muliakan saya foya-foya aja. Saya suka-suka saya saja untuk mengelola uang gitu. 32% orang yang seharusnya pensiun itu harus bekerja lagi. Pertanyaan simple, kenapa dia masih harus bekerja? Balik lagi, ya karena nggak punya uang. Kalau dia nggak kerja, ya nggak punya uang gitu. Halo Jawara Posi, kembali lagi nih kita dengan podcast yang selanjutnya bersama Bang Yoga. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Nah, tamu spesial kita adalah Bang Khairul. Bang Khairul ini adalah ahli manajemen keuangan dan pajak. Nah, jadi kita ini bakal bicara soal uang nih Bang. Uang. Siap. Oke. Kan uang itu yang membuat orang ini jadi semangat ya Bang ya. Bener. Oke. Ini apa manggilnya Pak atau Bang Khairul nih? Enaknya kayaknya abang aja lah. Abang aja. juga masih muda nih, Bang. Oke. Semangat muda Bang. Semangat muda dan wajah juga masih muda sebenarnya. Oke. Bang Khairul. Yeah. Abang sebagai manajemen keuangan Bang ya, ahli manajemen keuangan dan literasi keuangan. Bisa dikatakan demikian. Oke. Pajak juga Bang ya, manajemen pajak juga. Oke. Bang Khairul, sebenarnya Bang manajemen keuangan itu apa sih Bang? Nah jadi begini Bang, banyak yang hari ini itu lari daripada definisi utamanya ya. Karena hari ini kan kita bicara tuh di depan para jawara posi nih. Para jawara posi itu kan orang cerdas yang butuh definisi yang konkret tuh sebenarnya apa sih manajemen itu gitu kan. Nah, pada dasarnya manajemen keuangan itu mirip dengan pengertian manajemen pada umumnya gitu ya. Lebih kepada perencanaan, pengelolaan, lalu evaluasinya itu seperti apa. Jadi kalau bicara tentang manajemen keuangan, maka kita bicara tentang perencanaan keuangan, bicara juga tentang mengelola keuangan yang bijak seperti apa, lalu mengevaluasinya Bang. Nah banyak orang yang fokusnya itu hanya mengelolanya aja Bang, tapi merencanakannya nggak sempat, apalagi mengevaluasinya gitu. Jadi pada dasarnya itu sih merencanakan, mengelola dan mengevaluasi keuangan gitu. Untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak tuh seperti apa sih tentang keuangan kita sehari-hari gitu sih Bang. Banyak orang kan Bang, betul Bang tadi sih kelola kan, kayak udah dapat duit misalnya nih, udah dapat gaji, ya udah kayak mana cara nghabiskannya gitu kan. Tapi nggak direncanakan gitu kan. Bener Bang. Udah gitu pun udah dihabiskan, gak ada evaluasi juga. Tadi dihabisin untuk apa aja ya kira-kira gitu ya kan. Habis-habis gitu aja ya. Lama-lama badan capek, usia makin tua tapi uang pun nggak nambah-nambah. Itu dia. Oke Bang. Oke. Nah, Abang ini kan bekerja sebagai ahlinya Bang ya. Oke. Ahli manajemen itu gimana sih Bang, ahli manajemen keuangan itu? Nah, kalau balik lagi sih Bang, saya sih bergeraknya dari definisi ya Bang. Nah, ahli, lalu kompeten, lalu kemudian pakar, itu kan satu rumpun yang sama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan satu rumpun yang sama. Nah, kalau kita bicara tentang ahli, bicara tentang pakar, bicara juga tentang kompeten, nah kita bedah dulu Bang. Orang yang dikatakan kompeten itu seperti apa gitu ya. Nah, kompetensi itu ukurannya cuma dua Bang. Yang pertama itu adalah memiliki pengetahuan dasar. Ya, bisa saja dari buku, dari sekolah, kampus gitu kan. Nah, yang kedua adalah pengalaman. Nah, artinya orang yang kompeten, orang yang ahli, dan orang yang pakar itu memiliki dua komponen ini. Walaupun para ahli kemudian merincikan lagi pengalaman itu berapa lama gitu. Nah, makanya kan ada istilahnya tuh Bang, oh saya sudah berpengalaman selama 10.000 jam gitu kan. Nah, kalau ditahunkan kan kita nggak bisa ada ukurannya ya, karena memang ukuran kerja itu dia 10.000 jam karena para ahli itu. Nah, sama halnya seperti kami ya, dikatakan sebagai ahli keuangan adalah memang orang yang benar-benar memiliki kemampuan dasar Bang. Pemahaman dasar yang konkret seperti apa sih sebenarnya keuangan itu gitu. Banyak kan orang hanya sebatas ngatur arus kas uangnya itu Bang. Tapi ingin mikirkan ngelola uangnya itu habiskan kemana gitu kan. Dan di buku saya itu juga ada habiskan semua gajimu gitu ya. Nah itu bukan berarti menghabiskan semua gajinya itu hanya untuk hal-hal yang kita katakanlah hanya sebatas keinginan atau kebutuhan saja. Tapi kita mengalokasikan uang kita itu untuk investasi, tabungan, lalu juga kita sudah mikirkan masa depan kita tuh mau gimana gitu. Saya yakin lah para jawara pos itu paham lah bagaimana kemudian bahwa sebuah mimpi itu
memang harus membutuhkan uang bang untuk mencapai itu. Gitu bang, bukan materialitis ya bang, tapi memang benar-benar butuh uang kan untuk kita sekolah S2, S3 sampai dengan profesor gitu bang. Berarti penting banget nih bang ya, sangat-sangat penting ya bang ya manajemen uang ini. Nah kalau dikatakan penting balik lagi ke orangnya nih. Karena gini bang, kalau saya ngambil data ya dari International Employee Foundation ya, itu sebuah lembaga riset di Inggris, mengatakan bahwa 44% permasalahan seorang karyawan itu adalah memiliki utang bang. Utang. Yes. Oke. Nah bisnis 82 bisnis gagal itu karena apa? Karena uangnya nggak jelas, nguap gitu. Kalau dikatakan penting, ini adalah bagian saya katakan bukan bagian terpenting ya, salah satu bagian penting dalam sebuah kehidupan manusia. Nah, kita mau ngapain? Butuh uang. Sekarang pertanyaan kemudian, mau dari penghasilan atau dari utang nih bang? Jadi memang memiliki pemahaman tentang mengelola uang dengan sederhana, dengan nyaman, hingga akhirnya kita tanggal tua, nggak ada istilah tanggal tua gitu kan. Nah itu memang harus dibutuhkan literasi yang kuat gitu bang. Seperti itu bang. Oke bang, ini kan tadi abang bilang 2 komponen bang ya. Yang pertama tadi pengetahuan ya bang ya. Benar bang. Oke, nah kalau misalnya kita mau jadi ahli keuangan nih bang, kita harus kuliahnya jurusan apa dulu nih bang? Mana tuh nanti adik-adik Jawara Posi kan ada yang mau jadi ahli keuangan kayak abang gitu. Nah jadi untuk para Jawara Posi ya, jadi memang benar lagi kalau kita mau menjadi seorang pakar keuangan, ya balik lagi kita harus kuliahnya tuh di ekonomi, ekonomi dan bisnisnya. Nah itu akan memiliki fundamental dasar berpikir yang benar tuh seperti apa sih pemahaman kita terhadap keuangan dan bisnis tentunya. Nah sembari itu juga nanti ada pemahaman informal bang, selain di kampus ya, ada pemahaman informal gitu. Nah seperti yang saya ambil tuh adalah quality wealth planner tuh. Apa itu bang? Orang yang memiliki kualifikasi untuk menyusun atau merencanakan kekayaan seseorang gitu. Jadi kita fokus kita tuh ngebantu orang supaya bisa menjadi lebih kaya gitu. Nah, udah kaya jadi kaya tuh gitu kan. Jadi kita di sana itu kita digembleng memang benar-benar habisan. Kita akan belajar tentang keuangan personal ya bang, keuangan pribadi itu lebih dalam lagi, mengenal investasi lebih dalam lagi itu seperti apa, lalu mengelola dana asuransi itu seperti apa, mengenal lembaga-lembaga keuangan itu seperti apa gitu bang. Jadi memang kependidikan formal dan informal itu harus berdampingan saat ini gitu. Nah kita memang hari ini pendidikan kita memang butuh itu bang. Bahkan di Amerika sendiri juga banyak kan lembaga-lembaga vokasi selain lembaga formal pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah, tapi juga ada lembaga-lembaga swasta yang membentuk untuk meningkatkan kualitas daripada seseorang itu, gitu bang. Berarti kan bang, manajemen uang ini bukan hanya orang dewasa aja bang ya, anak-anak remaja pun harus sudah ini bang ya, harus sudah paham tentang manajemen keuangan. Yes benar bang. Jadi teringat nih Jawara Posi nih ya, saya tuh dulu SMA dari kampung ya, mungkin sama CEO-nya dengan kampung CEO dekat tuh, CEO Posi tuh dekat ya. Nah jadi memang ketika itu kita dari SMA saya sudah berpikir uang yang saya dapatkan hasil dari orang tua dalam bentuk uang jajan itu, saya harus berpikir ini uang ini harus diapain tuh. Saya dulu nggak pernah berpikir uang ini untuk jajan tuh. Tapi kalau memang pengen jajan, saya dulu bang jajan cuma 2.000 perak bang. Mungkin kalau Jawara Posi sekarang udah kita nggak tahu berapa jajannya bang. Nah dulu di zaman saya itu 2.000 perak itu cukup besar ya, sehingga saya memilahnya itu. Kalau memang benar-benar saya pengen jajan, saya akan memilahnya itu bang 1.000 memang untuk jajan, 1.000-nya lagi saya akan simpan gitu. Karena memang kita kan dari sekolah ke rumah tuh walaupun 2 km pulang pergi 4 km kita tetap jalan gitu bang. Karena memang kita nggak punya kendaraan ketika itu ya. Nah jadi memang memahami literasi keuangan itu pada dasarnya gini bang, literasi keuangan itu apa sih gitu ya. Nah teman-teman Posi ini harus, teman-teman Jawara Posi harus pahami nih, literasi keuangan itu pada dasarnya adalah memahami, kemampuan memahami bang. Ketika kita mau membeli
dampaknya ke kita apa? Dampak secara langsung atau mau tidak langsung. Gitu. Nah saya kasih contoh satu ya bang. Saya itu dulu pengen sekali handphone iPhone 12 Pro Max tuh. Ya kan harganya sekitar 19-18 juta ketika itu bang ya. Nah saya cari tuh uangnya. Nah jadi gini teman-teman. Orang kaya itu bukan ngambil uang dari tabungan tuh. Tapi orang kaya itu mencari uangnya ketika kita ingin membeli sesuatu. Artinya apa? Uang tabungan itu jangan diganggu. Gitu bang. Jadi untuk apa itu bang uang tabungannya? Uang tabungan itu akan kita investasikan bang. Oke. Nah ini saya balik ke cerita saya tadi ya. Nah uang itu ketika itu ada bang 18 juta ketika saya pengen beli iPhone Pro Max 12 Pro Max ya. Tapi ketika uang itu ada, saya berpikirnya gini, saya beli iPhone tuh apa ya? Kalau hanya sebatas kecanggihan teknologi, oke, gitu. Tapi manfaat yang saya dapatkan apa? Ketika saya punya iPhone, apakah meningkatkan omset bisnis saya, atau hanya menaikkan saya secara personal branding, gitu? Nah tapi kalau untuk item yang lain seperti laptopnya, tabnya, itu yang menunjang kinerja saya memang untuk saya bekerja. At least kalau orang keuangan nih kita pakai laptop Apple, orang akan mandang lagi bang. Oh ini bukan orang sembarangan gitu ya. Nah jadi memang menaikkan value, menaikkan nilai. Tapi begitu saya mainkan untuk beli iPhone Pro Max 12, saya nggak ada sampai detik ini belum ada kepikiran untuk punya iPhone gitu. Uang itu ada, saya apain bang? Saya investasikan lagi bang. Gitu. Jadi literasi keuangan itu kental kepada kita memahami barang yang kita beli itu manfaatnya apa sih? Kalau kita punya sepatu banyak-banyak tuh di rumah, emangnya tiap hari kita pakai sepatu? Belum tentu juga. Kadang kita lebih nyaman pakai sandal jepit gitu. Emangnya tiap hari kita gonta-ganti sepatu? Kan nggak juga bang. Nah ini sebenarnya harus disadarkan, ya harus dipahami oleh para jawara posi nih, apalagi anak-anak remaja ya. Karena memang zaman sekarang itu bahkan ada riset mengatakan bahwa milenial dan Gen Z itu sangat rentan dalam mengelola keuangan tuh. Ini datanya valid bang. Gitu. Mereka nggak ada mikirin investasi itu apa sih. Yang penting ada uang beli, ada uang beli, ada uang beli gitu. Mereka nggak mikirin investasi ke depan untuk anak mereka seperti apa, keturunan mereka seperti apa. Gitu sih bang. Kan ini kan bang, kita kan zaman teknologi ini kan bang. Bener. Online shop bertebaran di mana-mana. Jadi ibaratnya apalagi promosi-promosi nih bang, katanya banyak sale, banyak diskon katanya. Apalagi kayak misalnya tanggal-tanggal cantik misalnya 12/12 katanya, itu kan bertebaran tuh bang. Banyak yang kita lihat ada fenomena anak-anak remaja ini, mereka kadang udah tahu itu istilahnya itu racun kata mereka. Betul. Kan kayak misalnya ini racun loh tapi dibeli juga gitu. Padahal mereka nggak begitu butuh dengan barangnya, tapi masukkan keranjang. Itu gimana bang nyikapi fenomena kayak gitu? Nah jadi saya itu dulu sempat banyak juga bang marketplace ya, aplikasi marketplace gitu kan. Ya kita nggak mau sebut merek ya bang. Hingga akhirnya saya memilih satu marketplace yang memang benar-benar itu ngebantu saya secara operasional tuh. Nah yang harus dipahami kemudian adalah dari para sahabat jawara posi ini adalah ya teman-teman, kita mau kemana tuh? Seperti saya tadi dari rumah ke posi, saya tuh tahu jalannya dari mana. Walaupun ada sedikit kendala perbaikan jalan. Nah itulah sebenarnya sama seperti kita ngelola keuangan, memahami literasi keuangan. Nah yang harus dipahami oleh para remaja Indonesia ini adalah sebenarnya financial goals kita itu, tujuan keuangan kita itu cuma 5 bang. Nah ini yang harus dipahami, ini harus dikuatkan gitu. Apa saja sih yang 5 itu gitu ya? Yang pertama menikah. Pertanyaan menikah kita mau ganggu orang tua lagi atau enggak? Ya benar. Ya terlepas mungkin jawara posi ada yang fokusnya juga masih mau sekolah, kuliah, tapi itu kan butuh uang tuh. Iya betul. Ya itu nanti ada poinnya itu untuk uang sekolah gitu ya. Nah yang kedua apa? Yang kedua setelah menikah kita kan harus punya rumah tuh. Benar ya bang? Nah ternyata rumah juga menjadi financial goals kita, tujuan keuangan kita gitu. Kan kita nggak mau berlama-lama nyewa gitu ya, kita harus punya uang untuk beli rumah gitu. Yang ketiga apa? Dana pendidikan anak. At least ketika kita menikah, punya rumah,
mikirnya selanjutnya apa? Ya dana pendidikan anak. Nah ini harus kita persiapkan. Kalau dalam keuangan tuh ada istilahnya generasi sandwich tuh para jawara. Nah generasi sandwich itu seperti apa sih? Orang tua bergantung pada keuangan anaknya. Itu akan terus begitu, Bang. Kalau kita tidak memahami literasi keuangan tuh lebih dalam tuh. Ya mohon maaf, ternyata secara dari Gallup Internasional ya, Jawara Posi, mereka mengungkapkan bahwa sebanyak 32% orang yang seharusnya pensiun itu harus bekerja lagi. Jadi nggak ada cerita orang, oh saya nggak bisa kalau nggak kerja, padahal dia sudah masuk masa pensiun. Pertanyaan simple, kenapa dia masih harus bekerja? Balik lagi, ya karena nggak punya uang. Kalau dia nggak kerja, ya nggak punya uang gitu. Kalau dia nggak punya uang, gimana bicara tentang pendidikan anak-anak gitu, Bang? Ya kan? Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah dana ibadah. Teman-teman mau haji, mau umroh, atau yang Jawara Posi yang agama di luar Islam mau ke Yerusalem gitu kan? Itu kan butuh uang, Bang, butuh dana gitu. Nah itu kan harus disiapkan. Sumatera Utara sekarang dapat kloter haji itu 18 tahun, Bang. 18 tahun, Bang ya? 18 tahun, Bang, Sumatera Utara. Lama. Dan itu kan memang harus kita rencanakan. Nah yang terakhir apa? Kita tuanya mau gimana, Bang? Nah kita tuanya mau gimana? Kalau kita terbiasa memiliki habit ya, kalau anak zaman sekarang tuh istilahnya habit ya. Kalau kita memiliki habit atau kebiasaan suka belanja, at least sampai tua juga akan suka belanja. Dengerin tuh Jawara Posi. Nah, ada satu hal yang harus kita pahami para Jawara Posi. Kenapa sih orang mau berutang? Gitu, Bang. Kenapa? Karena dia hanya memikirkan ketika nggak ada uang, ya utang. Gak mikirin dampaknya lebih jauh, Bang. Yes, ya? Bang. Apalagi sekarang godaan tuh banyak, Bang, pay letter gitu ya, Bang. Iya. Banyak kan korban tuh, Bang, ya, atau pinjol. Wah, itu sampai dapat ancaman-ancaman mau dibunuh gitu kan. Nah, itu yang harus teman-teman Jawara Posi ini harus dipahamkan bahwa ketika kita mendapatkan penghasilan ini kan rata-rata Jawara Posi ini anak SMA ya, Bang ya, yang masih ditanggung oleh orang tuanya gitu ya. Nah, gimana kemudian para Jawara Posi ini harus memikirkan ketika mendapatkan penghasilan ya dalam tanda kutip, karena penghasilannya kan belum bekerja mereka ya, penghasilannya kan uang saku ya, Bang ya, untuk sekolah gitu. Kalau kita mau mendapatkan penghasilan kita tuh terasa gitu, atau uang jajan kita tuh terasa, maka kita harus menunda, Bang. Ya. Nanti coba di searching para Jawara Posi tentang Maslow Test. Ya, jadi Maslow Test ini menggunakan anak usia 3 sampai 5 tahun, dicoba mereka dikasih permen tuh. Mana yang paling cepat menghabiskan permennya. Nah, ternyata lebih dari 30% itu menghabiskan dalam 26 detik, Bang. 26 detik. 26 detik. Kok bisa itu, Bang? Itu dia. Nah, ini tes ini memang dilakukan untuk mengetahui seseorang ketika mendapatkan sesuatu itu diapain tuh. Nah, uniknya hanya nggak sampai 30% lainnya itu menahan sampai dengan 10 menit, Bang. Jadi ketika dapat permen, dia tahan sampai 10 menit tuh. Nah, hasil dari tes ini kabarnya gitu ya, hasilnya adalah akan berpengaruh tentang kehidupan kita ke depan tuh seperti apa. Ketika kita mau dan mampu menunda kenikmatan hari ini, maka kenikmatan sesungguhnya di masa tua akan kita dapatkan. Emang ada Jawara Posi sampai nanti tua SMA terus kan, nggak ada kan? Maka kan persiapkanlah diri kita dari uang-uang yang diberikan oleh orang tua kita itu untuk kemana? Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya. Itu, Bang. Jadi memikirnya jangan sampai saya masih ditanggung kok gitu. Nah, gimana mikirnya dari jajan selama ini bisa kok untuk saya kuliah. Nah, gitu, Bang. Tapi kan, Bang, kadang ada ini ya
yang mungkin berasal dari keluarga menengah ke atas gitu kan Bang. Jadi kayak orang tuanya ini punya perusahaan besar atau orang tuanya itu orang terpandang, orang kaya gitu. Dan nggak ada rasa ingin tanggung jawab terhadap uang gitu Bang. Ah itu gimana Bang? Nah jadi gini, yang harus dipahami Bang, di dunia ini nggak ada yang kepastian ya. Di dunia ini tidak ada kepastian. Saya menonton sebuah video ya. Video itu tentang seorang pria bernama Michael ya, yang awalnya itu asalnya dari Inggris. Ini kisah nyata ya. Dia awalnya adalah seorang tukang bersih-bersih. Lalu kemudian dia mendapatkan jackpot tuh. Biasalah ya, mereka kan suka yang begitu ya, jackpot hingga akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Dia nikmati kekayaan itu selama 8 tahun. Dia beli rumah. Ya walaupun ada sisi buruknya ya, dia usir anak istrinya. Dia belikan mobil mewah hanya untuk ditabrakkan gitu kan. Hingga saking akhirnya kan kayanya ya. Saking kayanya, saking sultannya gitu ya. Sultan ya. Nah, hingga akhirnya Bang, selama 8 tahun dia jatuh miskin lagi. Bahkan sangat-sangat terpuruk gitu. Nah, bagi para jawara posi yang di luar sana gitu ya, yang memiliki kondisi orang tua yang hari ini secara ekonomi itu baik, ya, menengah ke atas tadi bahasanya ya, manfaatkan itu, ya kan? Berpikirlah gimana kemudian perusahaan orang tua saya ini akan saya lanjutkan. Karena bisnis yang baik itu bisnis yang diturunkan Bang. Anak yang mengelola selanjutnya gitu. Jangan berpikirnya oh orang tua saya masih mampu muliakan saya foya-foya aja, saya suka-suka saya saja untuk mengelola uang gitu. Nah walaupun sebenarnya ini menjadi PR bagi orang tuanya Bang, untuk memahamkan atau membentuk habit orang yang sebenarnya kaya itu seperti apa sih. Karena orang yang kaya itu memahami literasi keuangan itu tadi Bang. Mereka juga tidak akan memberikan kenyamanan, fasilitas mewah gitu ya. Nah yang terbaru kan yang heboh tuh Bill Gates ya, yang dia tidak memberikan banyak warisan ke anaknya. Bahkan kemudian Steve Jobs juga demikian tuh. Bahkan saham Apple juga anaknya nggak dapat tuh. Dia hanya mendapatkan warisan aja gitu. Supaya apa? Supaya daya juang si anak ini semakin kuat tuh. Nah, bagi para jawara posi yang sudah melihat podcast ini, semoga tersadarkan tuh Bang, bahwa manfaatkan kekayaan orang tua kita itu untuk hal-hal yang positif. Kita manfaatkan untuk membantu bisnis orang tua atau mengembangkan bisnis orang tua. Ada kelas-kelas non formal diikutin, gitu kan, selain kelas formal gitu kan. Supaya apa? Melanjutkan bisnis yang ada gitu. Nah, saya dapat kabar tuh rumah makan Garuda, tahu ya Bang ya? Tahu. Nah, itu rumah makan Garuda tuh udah sampai generasi ketiga sekarang Bang, dilanjutkan. Nah, bisnis yang baik itu kan bisnis yang seperti itu, yang terus dilanjutkan generasi ke generasi. Gitu sih Bang untuk kawan-kawan. Oke, karena kan Bang, kalau kita tahu dunia ini kan gak ada yang abadi Bang ya. Bener. Jadi sebesar apapun perusahaannya itu bisa aja jatuh ya kan Bang. Bener. Contohnya kayak Nokia. Yes, seperti. Nah, jadi kalau kita memang nggak paham bisnis itu gimana, nggak paham literasi keuangan itu gimana, nggak akan ada yang bertahan lama itu uang. Bener, itu benar ya Bang ya. Benar sekali Bang. Oke. Nah tadi kan Abang ada singgung sedikit nih soal investasi Bang ya. Nah sebenarnya investasi itu apa sih Bang gitu? Kenapa itu kok Abang sebutkan dari tadi? Apakah itu penting atau gimana gitu? Oke, jadi investasi itu simpelnya gini Bang. Kita beli sesuatu, kita dapat impact nggak dari situ? Kita dapatkan uang lagi nggak gitu? Nah misalnya nih, ketika saya mengeluarkan uang 100.000, uang 100.000 itu bisa balik nggak? Gitu. Kalau nggak bisa balik itu jadinya biaya. Gitu. Tapi kalau 100.000 itu bisa balik, kita katakan itu bisa investasi Bang. Contohnya gimana? Nah, ketika saya mengeluarkan uang 100.000 untuk beli paket internet, gitu ya, saya belikan paket internet 100.000. Nah, saya bisa mendapatkan lebih dari 100.000. Caranya gimana? Jualan online Bang. Jadi simpelnya adalah investasi itu adalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang. Nah, sama seperti kita yang kita lakukan Bang. Misalnya kalau teman-teman itu
yang udah paham saham ya, kita nanam uang di saham. Nah, perusahaan itu untung, kan dapat dividen atau bagi hasil dari keuntungan itu. Itulah yang dikatakan dengan investasi. Itu salah satu contoh daripada investasi. Atau kira-kira teman-teman beli emas itu dari harga yang rendah, kemudian dijual ke harga yang tinggi. Nah, selisihnya itu kan keuntungan, Bang. Iya. Nah, itulah yang dikatakan investasi. Mengeluarkan uang untuk menghasilkan uang. Gitu, Bang, simpelnya untuk investasi. Oke, Bang. Sekarang ini kan, Bang, udah banyak ya, Bang, aplikasi-aplikasi investasi, Bang, ya. Yes, Bang. Yang mungkin udah banyak juga yang resmi, yang udah diawasi oleh OJK katanya, Bang, ya. Nah, itu gimana, Bang, tipsnya? Mungkin para Jawara Pos ini ada yang udah coba pengen main gitu, Bang. Tapi kan sekali lagi kan, itu kan harus orang yang betul-betul paham tuh. Gimana itu, Bang? Nah, yang pertama gini, negara itu membuat aturan itu untuk mengamankan semua orang yang ada di dalam sebuah negara itu, Bang. Betul. Negara membentuk OJK tujuannya apa? Melindungi kita, melindungi Jawara Posi ketika mau investasi, gitu. Melindungi Bang Yoga tuh kalau mau investasi, gitu. Nah, kemudian bagaimana sih tips untuk supaya nggak kejadian yang baru-baru ini ya, Bang, ya, lagi hot ini ya, Bang, ya, yang murah banget gitu ya. Nah, itu, Bang, yang paling penting adalah aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK belum? Gitu. Yang penting adalah legalitas dari negara. Kalau belum ada legalitas dari negara, jangan main-main, Bang. Bahkan kalau di Medan ini ada istilahnya apa tuh dulu? Jula-jula ya. Jula-jula, terus tarian dan yang lainnya. Nah, itu resikonya sangat besar tuh. Tiba-tiba orangnya lari, nggak jelas kemana gitu, Bang. Nah, makanya balik lagi, kalau kita mau memahami tentang literasi keuangan, harus lengkap dengan inklusinya, Bang. Inklusi itu lembaganya, jenis-jenis investasinya. Nah, kalau di saham tuh mungkin ada kayak Ajaib, terus juga beberapa yang sudah terdaftar di OJK ya, Bang. Bibit misalnya gitu. Bibit, nah mereka sudah terdaftar di OJK. Nah, tapi balik lagi, Bang, instrumen mana yang kita pilih? Ada reksadana, ada investasi saham, gitu kan. Nah, balik lagi kalau di saham ini juga terbagi dua lagi. Ada yang trading, ada yang investing. Trading itu kita mantengin tuh tiap hari tuh pergerakan sahamnya. Ya kan, sama yang seperti dilakukan murah banget itu ya. Itu kan trading tuh ya. Nah, itu trading tuh melihat grafik yang naik turun dulu. Itu karena ada permintaan supply and demand ya. Permintaan dan penawaran daripada saham yang ada gitu ya. Walaupun sebenarnya yang dimainkan si teman kita itu tadi bukan teman si influencer itu, bukan sahamnya, tapi memang binary option ya. Binary option tuh lebih tepatnya seperti gambling ya. Judi, Bang. Iya, makanya belum dapat izin dari OJK tuh, Bang. Nah, judi. Gitu. Itulah lembaga, memang negara itu memang melindungi kita ya gitu, Bang. Nah, untuk saham juga banyak pilihan gitu, Bang. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman di Jawara Posi ini kalau mau investing saham tuh gampang banget, tinggal datang ke bank kemana aja gitu kan, atau sekarang ke Bibit atau ke Ajaib itu tadi 100.000 juga udah bisa gitu. Dibandingkan ya kalau ke perbankan ya kita tahu lah nilainya dapatnya dikit ya, kalau kita mau ngejar bagi hasil atau bunganya itu tadi gitu. Nah, balik lagi sih, Bang, kalau saya ditanya apa sih investasi yang paling bagus nih, gitu ya, saya bilang ya saya nggak bisa nilai mana yang paling bagus. Saya harus asesmen Bang Yoga dulu tuh. Nah, ketika asesmennya dapat kemana, baru saya rekomendasikan gitu. Nah, jadi investasi itu nggak sebatas saya nih kayaknya lebih cocok di saham nih, nggak gitu, Bang. Bukan rasanya. Saya yakin loh para Jawara Posi kan nggak pernah ngomong rasanya begini ya, rasanya, tapi datanya begini loh. Ya kan Jawara Posi cerdas-cerdas ya, Bang, ya. Pasti minta datanya mana gitu. Makanya diperlukan assessment baru memberikan rekomendasi investasi saham apa. Itulah fungsi kami atau tugas kami, memberikan edukasi ke masyarakat, Bang. Gitu. Banyak sekali nih, Bang, kan masyarakat kita yang belum paham nih, Bang, tapi udah sok-sok main investasi gitu kan. Udah sok-sok ikut-ikutan orang gitu. Apa itu main saham, trading dan segala macam gitu. Padahal itu semua butuh edukasi lagi, Bang, ya. Butuh edukasi lagi, Bang. Oke, jangan sampai
ketipu gitu. Itu dia, jangan sampai ketipu. Terus jangan kemudian takut ketika misalnya ke saham tuh, oh rugi nih gitu. Kalau kita main di saham Bang, ketika harga saham tuh turun, kita memang rugi, tapi uangnya itu masih ngendap di situ. Ruginya pada saat kapan uang kita berkurang? Pada saat kita jual itu di kondisi rugi. Kalau kita tahan aja sampai nanti untung lagi, nggak ada masalah. Artinya uang kita tuh cuma tertahan, bukan hilang. Beda ya kalau yang binary option itu memang benar-benar hilang Bang. Gitu nggak balik lagi gitu. Iya. Memang benar-benar bahaya gitu kan. Resikonya gede. Dan sekarang ini kan Bang, banyak orang yang nggak mau nih main saham ini kan Bang, tapi dia lebih ke kayak judi slot gitu. Itu gimana Bang? Coba dulu kasih tipsnya gitu kan Bang, atau kasih awareness lah, kesadaran sebenarnya apa sih main judi itu, dan gimana sih main judi itu sebenarnya, apa dampaknya ke kita gitu. Yes. Nah judi itu ibarat penyakit Bang. Dia ibarat penyakit. Dia akan memang terkadang di awal tuh akan memberikan sebuah kenikmatan, gitu ya. Tapi di akhir itu ibarat janji mantan yang manis lah, gitu ya. Janji di awal yang manis, rupanya rapuh gitu Bang, ya kan? Nah jadi balik lagi, kan ada judi yang lagi heboh sekarang tuh ya, orang nyebutnya skater tuh ya. Nah itu kan ada istilah donasi atau donor gitu ya, minta sumbangan gitu. Saya mikirnya gini, untuk judi aja minta sumbangan gitu loh. Ini kok parah banget gitu kan. Nah balik lagi sih gini, jangan sampai kemudian judi itu menjadi sebuah habit. Kalau sudah menjadi sebuah habit, sudah menjadi sebuah perilaku, ngubahnya itu lama sekali Bang. Akan butuh waktu kita untuk mengubah kondisi itu. Kayak kecanduan gitu lah Bang ya. Bener Bang. Karena saya juga kadang ngopi di satu tempat gitu kan, lihat sebelah lagi main itu juga. Nanti tiba-tiba marah-marah sendiri, tiba-tiba nanti tolong dulu kirimkan untuk sumbangan gitu kan, sekian K, sekian B gitu ya. Nah jadi balik lagi sih, sebenarnya kita mau ngapain gitu hidup kita ini. Dampaknya itu buruk sekali untuk kita kan. Nah apalagi kita ini, contoh kayak saya Bang, udah berumah tangga, saya kan jadi contoh yang baik tuh untuk anak-anak saya. Nah para jawara posi ke depan juga harus jadi contoh yang baik tuh untuk generasi selanjutnya, untuk adik-adiknya gitu kan. Dan secara waktu itu sangat membuang waktu sekali. Padahal kalau kita mengalihkan ke yang lain, ke hal-hal yang bermanfaat lain, belajar hal-hal baru, belajar hal-hal yang lain, maka itu akan sangat bermanfaat dibandingkan hanya membuang waktu. Ya balik lagi kok, kalau ke agama itu ya pasti udah dosa lah, gitu kan Bang. Nah itu kan kita nggak bisa nggak mau perdebatkan itu gitu. Kalau kita ketarik agama ya pasti dosa gitu. Tapi balik lagi, kenapa kemudian dalam agama itu menjadi sebuah dosa? Karena memang memberikan dampak buruk yang sangat luas Bang. Gitu. Berarti harus sadarin nih Bang ya, bahwa judi itu nggak akan buat orang jadi kaya gitu. Nah saya cuman gini aja Bang, kasih saya contoh satu orang yang kaya dari judi Bang. Itu aja lah Bang ya. Satu aja. Apakah Jeff Bezos seorang penjudi? Apakah Elon Musk seorang penjudi? Iya betul. Bill Gates seorang penjudi? Iya. Warren Buffett seorang penjudi? Iya. Oke, berarti ini penting banget literasi keuangan nih Bang ya. Oke, nah Bang, terakhir nih Bang, coba Abang kasih nasihat lah gitu kan, tips gitu kepada jawara-jawara posi, gimana supaya mereka itu jadi pinter nih, literasi keuangan, pinter ngelola uangnya gimana gitu Bang. Nah, bagi para jawara posi ya, kalau kita mau memahami literasi keuangan, maka carilah lingkungan yang memang benar-benar mau ngebangun kita tuh bersama-sama gitu. Lingkungan itu sangat penting ya gitu. Kalau kita mengatakan oh susah ya cari lingkungan yang positif gitu, maka tugas selanjutnya kita adalah membuat ekosistem itu sendiri gitu. Ya, membuat ekosistem positif itu sendiri gitu. Nah, saya yakin lah para jawara posi itu memiliki satu keahlian yang sangat dalam gitu ya. Tapi balik lagi yang harus dipahami adalah ketika teman-teman memiliki satu keahlian, jangan menafikan keilmuan yang lain. Salah satunya adalah financial literacy
Nah, balik lagi banyak orang yang kuliah di luar negeri, S1, S2, S3 gitu. Balik ke Indonesia itu seperti dalam tanda kutip tidak dihargai gitu ya. Nah, mereka kan butuh pemahaman keuangan ya untuk menghasilkan sebuah karya ya. Sebuah teori itu kan butuh penelitian dan butuh dana yang besar. Maka balik lagi teman-teman, ketika memang sudah memiliki sebuah tujuan, juga harus memahami berapa sih dana yang kita butuhkan. Mungkin cukup sekian Bang untuk para Jawara Posi. Oke. Nah, jadi kita jadi lebih paham nih ya, gimana sebenarnya mengelola uang, gimana pentingnya investasi, dan yang paling penting adalah kita harus belajar dulu nih Bang ya sebelum investasi, supaya nggak kejadian-kejadian seperti korban-korban penipuan yang lainnya. Yes. Oke, itu yang paling penting loh. Itu paling penting banget. Oke. Dan buat Jawara Posi yang mungkin sekarang masih bergantung pada orang tua ya, masih menikmati uang orang tua, percayalah bahwa itu nggak akan bertahan lama. Percayalah bahwa suatu saat ada di tangan kalian itu, kalian yang harus bisa manajemen keuangannya. Maka harus dari sekarang Bang ya, cari-cari seminar atau baca-baca buku atau nonton video yang mempelajari tentang literasi keuangan. Tepat sekali. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Khairul ya Bang ya, yang telah sharing pengalaman serta ilmu tentang keuangan bersama kita, dan terima kasih juga para Jawara Posi. Oke Bang, sebelum saya tutup nih Bang, saya mau ajari Abang yel-yel dulu Bang. Yel-yel Posi. Boleh diikuti saya Bang ya. Boleh. Jadi kalau misalnya nanti saya ucapkan Posi, Abang ucapkan kayak gini, tangan kanan di kepala, fokus, baru kiri, hebat, juara, lepaskan. Oke, siap. Oke, kita mulai Bang ya. Siap. Oke. Posi, fokus, hebat, juara. Oke. Nah, buat Jawara Posi jangan lupa like, kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di komen nih siapa yang kira-kira bakal kita undang lagi di podcast selanjutnya. Oke, saya Bang Yoga bersama Bang Khairul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.